Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Boten innalillahi. Kedah iki kita sami-sami ngamalaken ilmu. Rabbi shrahli sadri. Kula awali malih. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu shay'in halikun illa wajhah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah min ibni Abdillah Sayyidina wa habibina wa qurratin ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadatul muhtaramin, para alim, para ulama, para sesepuh binispuh, para asatid, para sahabat ansor ingkang dimulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita sareng-sareng tansah muji syukur dumateng ngersane Allah Subhanahu wa taala. Dene menapa kula lan panjenengan niki tasih diberi waktu, diberi kesempatan dan juga diberi nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang penuh barokah ini. Amin amin ya robbal alamin. Salawat serta salam tetap kula aturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi ingkang kula lan panjenengan nantikan syafaatipun di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya robbal alamin. Kula teng mriki niki sami-sami belajar dumateng kalih panjenengan sedaya. Kedahe kula niki nggih tasih belajar, mungkin teng mriki nggih juga banyak orang yang lebih alim, lebih mengerti tentang penanganan jenazah. Mangke niki kita harapkan kita bersama-sama kita awali yaitu dengan ketika orang nazar atau ketika orang sakaratul maut, kita awali dari situ sebelum kita nanti praktek dalam pemulasaran jenazah. Kedae di sini itu banyak sekali hal-hal yang kita jumpai dalam kehidupan. Banyak sekali orang itu ketika ada pihak keluarga atau tetangga yang meninggal, itu biasanya kata-katanya minggir. Alasannya nopo? Sing boten tatak lah, sing wedi, sing kok gampang angen-angenen, itu banyak sekali. Itu adalah hal yang sangat keliru sekali, karena kita nanti itu akan menjumpai kematian baik pada diri kita sendiri maupun keluarga kita. Sehingga di sini perlu saya tekankan, monggo kita saling belajar, kita saling mengingatkan tentang keilmuan ini sepele, sangat sepele sekali, akan tetapi banyak orang yang tidak mau. Nanti kasihan ketika terjadi pada keluarga kita. Ketika sudah di keluarga kita ada kematian, kalau kita sudah terbiasa ketika ada orang meninggal kita minggir, otomatis nanti keluarga kita itu nggih sami akan banyak sing minggir, dulur-dulure minggir, bahkan melok delok-delok tok kayak ngoten niku. Itu sangat disayangkan, sangat eman, karena kita untuk menghormati orang yang sudah meninggal, kita merawat atau meramut orang-orang yang sudah mendahului kita itu sebaik mungkin.
Itu adalah mukadimah dari saya nih. Niki langsung mawon kita belajar bersama. Kita mulai dari hal-hal yang harus dilakukan terhadap orang yang sakit. Biasanya itu sakit parah atau orang yang sudah sakaratul maut. Mungkin di sini sudah banyak yang sudah ngaji, mungkin dari kitab Fathul Qorib itu sudah dijelaskan juga. Di sini juga ada. Jadi ketika ada orang yang sudah sakaratul maut, biasanya keluarga itu mulai goyah, bingung. Apa sih kudu dilakoni? Padahal kita sudah belajar. Kita sudah mulai ketika orang sudah mengalami nazak atau sudah sakaratul maut, itu seharusnya kita itu menghadapkan beliau ke arah kiblat. Itu yang awal. Mungkin di arah kiblat itu biasanya diiringkan, dihadapkan ke kiblat dengan lambung, dihadapkan lambung kanan. Jadi posisinya kepala sebelah utara. Kalau tidak bisa gimana? Kita hadapkan dengan lambung kiri. Jadi kepalanya ada di selatan. Kalau kedua-duanya tidak mungkin, maka dihadapkan ke barat. Akan tetapi kakinya ke barat dan orangnya madhep ke barat, tapi disangga belakangnya, posisinya seperti duduk. Mungkin ini langsung praktek mawon nggih. Monggo, sing badi Pak Riyadi mau praktek. Monggo. Kita langsung praktek mawon. Kedae cek podo-podo semerape. Monggo, Pak Riyadi. Niki dikontrak punan. Nah, nggih. Napa iki? Biar kelihatan. Monggo, mriki mawon. Mungkin ada yang mau membantu, butuh bantuan lagi 2 orang. Biasanya kalau sakaratul maut nggak bisa ngapa-ngapain, masa ya kalau pindah dewe. Jadi gini, Pak Riyadi. Jadi yang pertama tadi, ketika sakaratul maut, kita hadapkan ke kiblat dengan posisi di lambung kanan. Jadi menghadap kayak gini. Nah, ngadepin kanan. Lah, kayak tidur. Nah, kayak gini. Itu sudah sesuai. Nah, ini dihadapkan ke kiblat. Akan tapi ketika gak bisa, maka dihadapkan ke lambung sebelah kiri, kepalanya di selatan. Gak usah wis, ini cukup. Terus yang ketiga, ketika sudah gak bisa seperti ini atau lambung kiri dan kan gak bisa, maka diberdirikan, duduk mas. Posisinya berduduk. Nah, ada barat, kakinya di barat. Nah, hadap kiblat. Kemudian ini disanggah, ada bantalan hadap kiblat. Itu yang pertama tadi, nih. Mungkin ada yang belum paham? Paham ya? Udah bisa lagi. Ya tidur. Insya Allah bisa, soalnya akan ada yang nyangka di belakangnya. Untuk yang kedua, maka dituntun membaca kalimat tauhid, la ilaha illallah. Ojo kakek, lo tambahin Muhammad Rasulullah kedawan. Kadang membaca kalimat tauhid aja itu kesulitan ketika orang sudah sakaratul maut. Jadi kalau sudah kedengaran setelah dia dituntun membaca kalimat tauhid, bisa, jangan diajak bicara lagi wis, diam. Nah, jangan. Biasanya orang Jawa kan nyebut, jangan. Kalimat terakhir ketika orang mau nazar atau sakaratul maut, kalau bisa ketika dia sudah mengucap la ilaha illallah, biarkan, jangan sampai dia berkata yang lain, ada kalimat lain. Kalau dia mungkin biasanya kan gremeng, kayak gitu ya. Itu jangan. Itu dituntun lagi sampai yang kalimat terakhir ketika dia menutup mata atau mengembuskan nafas terakhir, itu kalimatnya la ilaha illallah.
Ada lagi ini kalau yang dua ini adalah sudah ketentuan di masyarakat, tapi ini dari depan cukup dua. Akan tapi biasanya kalau di kita kan kita juga diterangkan, lek gak mati angel mati nih, moco Yasin. Kalau baca Yasin itu biasanya di fikih ibadah ada. Baca Yasin itu udah suara dikeraskan. Tapi ini ada persepsi yang katakan Yasin itu gantung, Pak. Antara mati yo urip no, lek mati yo ndak pateno. Istilahnya ngoten. Ada juga ngoten. Kemudian ada lagi yang dianjurkan membaca Ar-Ra'du tapi pelan. Kalau Yasin itu dikeraskan, kalau Ar-Ra'du itu pelan. Kayak gitu. Ini adalah cara penanganan ketika orang sakaratul maut atau sakit parah. Mungkin dari sini ada pertanyaan. Ada. Nih, Pak. Nggih, monggo. Misalnya ngajak ini pun di mobil pun. Kalau rumah sakit atau bagaimana? Nah, kalau nazar posisinya kan nggak tahu kiblatnya gitu ya. Ya tetap yang penting dituntun kalimat tauhid. Enggak. Kalau posisinya di rumah sakit, nah di mobil masuk mandek sih. Jangan. Kemudian kita lanjutkan. Ini masuk lagi ketika sudah meninggal dunia. Kita sudah orangnya tadi sudah nazar, kemudian sekarang meninggal dunia. Kalau sudah masuk pada ranah meninggal dunia, ini adalah yang pertama, hadapkanlah wajah ke arah kiblat membujur ke utara tadi. Kalau sudah meninggal, Mas Riyadi, ini sudah meninggal ya? Nah, ini nanti dihadapkan ke kiblat. Kemudian ketika banyak sekali problem ketika sudah meninggal, ada yang matanya masih belum menutup atau melek. Nah, itu biasanya itu dibacakan Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Pelan-pelan. Jadi ini perlu praktek ya. Jadi lapan sudah sik melek. Biasanya kalau orang dulu saya tuh pernah melihat orang meninggal matanya masih keadaan terbuka, itu biasanya ditutup pakai uang. Kalau bisa jangan. Kita pakai beberapa cara secara Islami, itu memang banyak. Itu salah satunya yaitu menggunakan tadi di perut pelan-pelan dari atas ini. Itu sambil membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi langsung ngeten. Kali ngeten. Tinggal ya sampun. Jadi langsung sambil diginikan pelan-pelan sampai matanya menutup. Biasanya kalau sudah sampai gitu masih tetap saja gak bisa, itu gimana? Insya Allah itu biasanya pakai air hangat. Oh jangan kasihan si mayat. Nah kemudian setelah itu, setelah sudah menutup matanya, ini si mayat harus diselubungi dengan kain tipis, jarik, lek kena jarik sarung disuwek, apa-apa. Sami. Jangan sampai kayak gini, harus ditutup. Itu sunnahnya kayak gitu. Meskipun pakai pakaian langsung ditutup. Jadi nanti setelah ditutup itu harus disegerakan untuk membuka bajunya. Ada yang mau praktek membuka bajunya? Katanya kenapa sih kok harus dibuka bajunya? Ini secara kesehatan gitu. Baju kita itu lebih
cepat membuat pembusukan. Karena apa? Sudah bercampur bakteri, mungkin keringat kalau menurut kedokteran kayak gitu. Sehingga itu akan mempercepat pembusukan pada si mayit. Makanya kalau ada mayit itu harus disegerakan untuk disuceni. Makanya kenapa harus disegerakan? Gak harus menunggu saudaranya yang di sini, yang di sana. Itu kasihan si mayit malah. Itu akan menimbulkan biasanya memperlihatkan aib. Ngapunten. Kalau sudah mayit itu semakin lama, kalau mayit kan bermacam-macam. Mungkin ada orang yang meninggal sudah ketahuan 2 hari, 3 hari, lek boten disegerakan, kasihan si mayit ini nanti akan menimbulkan bau biasanya kayak gitu. Kemudian untuk sebagai ahli waris maka lunasilah hutangnya, ojo lali. Ketika wis meninggal ojo sing direbut niku warisane. Tapi utang-utangnya dhisik ambek digawe napa ngrumati niku wau. Kebutuhan si mayit napa mawon itu harus didahulukan. Kebanyakan itu ya orang itu terlalu bingung ketika sudah ada keluarga yang meninggal, sehingga dia itu apa yang harus dilakukan blank. Maka keluarga yang lain itu harus membantu kayak gitu. Selanjutnya yaitu untuk memudahkan keluarnya kotoran. Ini ketika sudah mandi nih. Jadi di sini kita akan praktek mandi gitu. Sekalian praktek mandi sembilan apa langsung kafan? Mandi gitu. Nek mandi ini aslinya butuh kursi kita 3. Kok meja Ada nih? kursi ya? Meja. Ojo. Kursi. Anu butuh 3 orang mau buat nusa kursi buat. Butuh 2 orang. Pak Widodo, monggo ngerti bantuan niki kali Kang Wae. Ganti kursi pun. Ngeten. Ini kedai sudah masuk ke memandikan si mayit. Mangku niki. Nggih. Pertama adalah posisi memegang. Ini sangat penting. Kadang wong niki lek kon bingung, nyuwun lagi bingung, tangannya sampai roto-roto. Nah, posisi untuk yang depan, yang di kepala, itu tangannya yang satu di bawah. Nah, yang satunya di sini. Untuk megang tangan, bukan dari bawah, dari atas. Yang satu, sami, ngoten. Ini adalah posisi ketika memegang mayat, ketika memandikan, ketika tanpa apa nggih? Apa karena ini? Pakai aben. Jadi ini pakai kursi. Nanti ketika sudah duduk pakai kursi, biasanya yang atas ini kakinya itu dikasih ganjal. Apa itu batako atau kursi, sehingga posisi kakinya itu lebih tinggi, gak capek. Boten gantung. Biasanya lek gantung tuh capek seakan sing bagian kepala. Kemudian setelah seperti ini, ketika pembasuhan, ini posisi ngeten iki tutup nggih, tutup kali kain nggih. Kayak ngeten iki. Jadi ini posisi ditutup dengan kain, dia masih telanjang. Ketika penyiraman itu biasanya disunahkan ganjil 3, 5, 7 dan seterusnya. Pokoknya ganjil pembasuhan. 1. Nah 1 ya ada. Tapi cipranya agak besar, dari atas sampai bawah langsung. Mungkin ada, biasanya ada ini, Pak pakai selang, gimana? Nah kita itu kondisional. Di fikih itu tidak memberatkan. Kita tuh boleh. Tapi kedai kebanyakan orang lama itu menggunakan cipuk dulu. Kedai nopo? Iki rodok mistis nih. Apunten. Biasanya pakai menggunakan cipuk itu biasanya lebih mendapatkan sunnah.
Wae gayung. Oh, putri gak kesel. Kemudian untuk pembasuhan, setelah dibasuh 3 kali, kemudian ini harus sudah disiapkan alat-alat mandi. Biasanya itu yang pertama itu ada mungkin bidara atau asem, terus kemudian apa nih? Bidara, asem atau kelor. Terus kemudian untuk yang kedua itu menggunakan sabun, sampo. Yang ketiga adalah kapur barus sing digerus campur air. Untuk yang pertama biasanya itu menggunakan bidara atau menggunakan apa namanya ini Bu? Sana sabun belum. Kelor. Kenapa kok harus menggunakan itu? Nah, biasanya ini untuk melunturkan sing duwe ilmu. Lek wong Jawa mana? Kedae niku lek apan wong sing nggih susu, wong sing duwe kanuragan, lek pesugihan benten. Kedae kayak mana niku? Menggunakan asem. Terus kemudian baru dibasuh menggunakan sabun. Ketika sudah menggunakan sabun ini, nanti ini sudah dibasuh semua. Ini harus diiringkan, ditarik. Lah, ngeten posisi ngeten. Ini dibasuh, sudah bersih, bilas, sudah balik lagi. Gantian yang sebelah sini. Nah kayak gini. Nanti di sini juga ada yang basuh keluarga. Setelah ini selesai, kemudian dipekok. Ini agak yang kepala posisi agak duduk. Nah gini, terus di perut pelan. Ini dari atas ke bawah. Kalian dibersihkan kubul dan duburin. Biasanya kalau mayat itu ada yang ngapunten. Ada yang pupun. Ini kan gini, gak boleh nih. Tangan. Wah, kok meninggal di degul. Prakteknya sih bener. Jadi kan posisinya sampai duduk itu dipekok. Terus yang di sini itu kan nanti ada yang nyawi. Gak ngapunten. Untuk mayat itu boten mesti, kadang ya enak sing pup. Ditunggu sampai selesai, sampai habis pupe. Kalau sudah selesai, baru sudah balik meneh. Nah, awal. Setelah dibersihkan semua, baru yang ketiga. Sampo. Kemudian biasanya kalau di Kaurnejo itu kita bersihkan dulu, disucikan, diwuduni. Wuduni sesuai dengan seperti kita ketika masih hidup. Biasanya itu ketika basuh muka, kupingnya kalau bisa ditutup, takutnya kemasukan air. Seakan kok lapan ditarik gak krungu. Lagi, saya krungu kok, ya makanya cekak ditutup. Terus kemudian diwuduni seperti kita wudu biasa. Kemudian kalau yang lapan diwuduni itu ada yang menyela-nyela biar dapat sunnah kayak gitu. Sela-sela tangan, kaki itu bisa. Setelah itu sudah selesai, yang terakhir adalah kapur barus. Jadi kapur barus itu kan dicampur air, itu sampai lembut, baru disiramkan. Kalau sudah disiramkan, sederek ini. Kalau sudah selesai semua, diandui. Setelah diandui, ini pakai kain nanti pakai kain jarit. Sudah selesai, tinggal nata kain kafan. Ini sebenarnya saya tuh butuh kain kafan yang masih belum potongan, biar tahu sebenarnya. Berhubung ini sudah adanya sudah potongan, ya langsung mawon. Sampun iki. Lek praktek junjung, ngapunten. Ini nggak bisa junjung. Nanti ada orang 3 lagi sing junjung. Ayo betul. Saya kan lempar ini tidak Irfan. Saya kemarin nanti kabar. Oke. Panten iki wis pun boten kepon. Wis gak usah dijunjung. Nek junjung iki boten niku. Wong itu mek telu mesti dipraktekne junjung. Pokoknya dapat ketika wae junjung, jenengan pun ngalih. Biasanya jauh itu lho. Ayo Pak, monggo junjung.
Kuilang dewe-dewe kok, iki sing bahaya malah. Lek pada diangkat kudu disiap nomor ini sih, wis ditoto. Mungkin bangun, mungkin malah saat ini. Sani sing ngaku. Bun, dari sini untuk cara memandikan ada pertanyaan. Nggih, monggo. Mahkamah tentumu itu telah sampo sabun. Nggih. Cara toko mboten sabun, sampo mboten nggih. Sampo sabun telas kantun santai. Lek pakai sunlight, mboten napa-napa, sudah nggak ada lagi. Misal suatu kejadian itu kayak di Aceh ngeten nggih, kan banjir, otomatis toko-toko kan nggak ada, banyak orang yang meninggal. Ya kita sesuaikan sesuai dengan kondisi yang ada mawon. Di fikih muamalah atau fikih ibadah itu tidak menuntut kita harus sesuai apa ya istilahnya. Nggih. Ojo menyulitkan diri kita. Jadi semisal nanti ya lek mati situ, mati uang ya. Kayak ngoten niku. Oke. Nggih dirapel. Hanya kemudian habis meninggal kan ditutup kain. Nggih. Umpama itu terjadi seperti longsor sekarang yang di Sumatera, Nggih. kainnya sudah habis, hanya ada terpal banner ya Pak. Nggih sarunge panjenengan mawon. Kalian ya sarungan terus kan cobain jare kan nggih dapel apa? Damel celana. Gak apa-apa, waduh sarung gue gak apa-apa, ngoten buat masalah. Jadi sesuai kan, gak harus ada kain ya. Semisal kondisi seperti itu, semisal ada sajadah gak apa-apa wis. Pokoknya ditutup. Kita gak mulu-mulu harus perfect, harus sesuai dengan apa gitu. Sing memuliakan sing, tapi keadaannya nggak ada. Jangan memaksakan. Saat ini pun mulai praktek ngafani. Oh, nopo, oke. Monggo. Kalau mayatnya perempuan itu yang mencucikan itu apa harus? Nggih, nanti kita bahaskan cuma laki-laki nih, yang perempuan nggih ngapunten. Ini kalau kita tentang mencucikan mayat sebenarnya itu ada asbabul urut untuk yang memandikan. Maksudnya asbabul urut itu gini, yang lebih kabeh itu afdol, cuma lebih baik itu yang pertama itu adalah semisal anaknya yang meninggal itu ayahnya, itu ada 15 sebenarnya. Di fikih adalah itu, kita juga sudah pernah belajar, mungkin yang belajar mulai takrib, batu korib dan lain sebagainya itu ada. Mungkin dari ayah, anak, kakek itu urut. Kemudian itu yang laki-laki, kemudian yang perempuan itu sama. Kalau perempuan itu kalau memandikan harus perempuan. Jangan sampai laki-laki. Ditakutkan ketika yang meninggal itu cantik, terus yang memandikan orang lain, bah, kalau kedua katanya kedusi, ya, ini bahaya malah. Ya tetap, nah, perempuan tetap perempuan, kalau laki-laki laki-laki. Aku kan gini. Kemudian ada lagi dibolehkan yang terakhir itu orang lain, orang yang bukan keluarga ahli waris atau bukan mahram. Orang ini boleh, akan tapi orang yang sudah terbiasa dan juga orang ini juga bisa menjaga rahasia. Ini sangat penting, Pak. Nggih ngapunten, ketika ada mayat itu kelihatan bagusnya, maksudnya istilahnya kebaikannya itu gak apa-apa dibicarakan. Akan tapi lepas ono suatu cacat atau keburukan itu gak boleh. Makanya ketika orang yang memandikan jenazah atau istilahnya biasanya tapi Pak Mudine, Pak Manu atau Pak Suhada, ngoten nggih. Itu memang orang-orang yang biasanya bisa menjaga rahasia. Meskipun ada apapun, itu yang jaga orangnya sendiri. Gak semua orang itu bisa kayak gitu. Itu sulit. Ya bisa jadi kayak konten itu bisa jadi terjadi.
Akan tapi lapan orang sing memandikan sembrono, senengane ngrasani, senengane itu bahaya. Ini sangat bahaya sekali. Itu tidak dianjurkan. Terus jadi kalau laki-laki, kalau perempuan. Semisal kalau perempuannya nggak ada yang berani pak, ya terpaksa orang lain meskipun laki-laki nggak apa-apa. Tapi dari asbab urut keluarga tadi, boleh orang lain tapi orangnya sudah biasa dan juga orang bisa menjaga rahasia. Terakhir kayak gitu. Pripun? Sangat diterapi? Mandi sendiri. Mungkin ada yang masih ganjal pak, monggo. Ya gitu loh, misalkan istri, Nggih. kalau kesucian itu kan biasanya kan kebanyakan yang memandikan wudhu ini nih. Nggih. Nah itu kan biasanya Pak Mudin langsung. Oke, paham kula. Ngeten, maksudnya nek diutik batal ngoten. Sing batal iki sing urip, Pak. Lek sing mati sampean ngutik, engko sing ngangkat ya wong lanang. Sing mati wedok, sing ngangkat ku wong lanang. Lek wong lanang mang duwe wudu, ngutik wong wedok bukan mahram, batal. Akan tetapi kalau orang yang sudah meninggal sudah disucikan ini pun suci. Tapi lek diutik meskipun bukan mahram, itu pun batal. Ini adalah jawaban dari sesepuh. Dulu saya sudah pernah bertanya kayak gitu. Dari beberapa sesepuh dan juga tokoh agama, itu saya pertanyakan, kalau orang yang meninggal, apa bisa batal? Ngoten. Napa? Sanes. Pun niki pun anu nggih, waktune pun dalu. Mungkin kafane nggih saged disambung kapan-kapan malih. Nggih. Mungkin nanti ada pemateri dari desa lain juga, mungkin dari Pak Mudim bisa dilanjut untuk materi pengkafanan. Tadi sudah saya siapkan juga sebenarnya. Cuma morinya ini sudah potongan. Ini adalah mori yang sudah potongan. Sebenarnya kalau mau belajar kafan itu diawali dengan pemotongan dulu. Untuk laki-laki 3, perempuan 5, terus apa saja yang disiapkan. Untuk yang ditaruh dulu itu talinya apa yang lain dulu. Kalau kan nggak ngerti teori ini kadang kualik pak. Ngapunten, kadang lepas nggak ngerti ditumpuk dhisik, kok talinya dia jopo, dia dukur dewi. Talinya dhisik kok kalau tali ini melihat, ngoten. Mungkin ini bisa dilanjut untuk acara selanjutnya. Mungkin moga-moga niki saged bermanfaat dumateng kula lan panjenengan sedaya dan dadosaken ilmu ingkang manfaat barokah sehingga bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin dari saya ini ada kurang lebihnya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.